Untuk video berikutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma RSA dan RSA-CRT dan autentikasi dengan menggunakan RSA. Pengertian RSA. Untuk pengertian RSA itu sendiri adalah sebuah algoritma berdasarkan skema kriptografi public key. Lebih jauhnya, RSA adalah algoritma yang mudah untuk diimplementasikan dan dimengerti. Pada algoritma RSA adalah sebuah aplikasi dari sekian banyak teori seperti extend Euclid algoritma, Euler fungsi sebagai format teoremanya. Kemudian, properti algoritma RSA. Jadi dapat dilihat di sini besaran-besaran yang digunakan pada algoritma RSA, yaitu ada 7. P dan Q bilangan prima itu artinya dirahasiakan. Kemudian N itu sama dengan P dikali Q tidak rahasia. Yang ketiga, P N sama dengan P dikurang 1 dikali Q dikurang 1 dirahasiakan. Kemudian Euler kunci enkripsi tidak rahasia, syaratnya PBB E, Pn itu sama dengan 1. Kemudian yang kelima, D itu kunci deskripsi di mana dirahasiakan. D itu dihitung dari D sama dengan E-1 modulo Pn. Yang keenam, M plaintext. Ini dirahasiakan. Kemudian yang kedua, C ciphertext tidak rahasia. Adapun kelebihan RSA dan kekurangan RSA yaitu kelebihan RSA terletak pada keamanan algoritma RSA yang terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci privat. Selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima, belum tentu ditemukan algoritma yang mangkus. Maka, selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin. Adapun kekurangan dari RSA yaitu RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES dan AES. Kemudian dalam prakteknya, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik penerima pesan. Yang ketiga, pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES atau AES. Yang keempat, pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Yang kelima, penerima mendeskripsi kunci simetri dengan kunci privatnya, lalu mendeskripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Untuk autentikasi dengan RSA, diberikan suatu pesan X, sebuah digital signature ditambahkan ke pesan tersebut, di mana hanya orang yang mengirim pesan yang dapat membuat signatur yang sah. Untuk pembuatan signatur itu sendiri, yaitu untuk menandai dokumen, pengirim dapat melakukan 4 hal, yaitu buat pesan yang akan dikirim, kemudian representasikan pesan ini sebagai integer, di mana M antara 0 dan N dikurang 1. Yang ketiga, gunakan kunci rahasia N, D untuk menghitung signatur S sama dengan M4 modulo N. Kemudian, kirim signatur S ini kepada penerima. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan implementasi RSA pada Python. Yang pertama kita lakukan di sini adalah mengimpor math-nya.
Guna dari mengimpor Math ini agar kita dapat menggunakan semua program Math-nya yang ada pada library Math. Yang pertama kita definisikan fungsi char ke number, kemudian kita definisikan number ke char. Nah, untuk inputan di sini akan berfungsi pada saat kita menginput nilainya, nilai pesannya. Nah, di sini akan terdapat untuk kita menginput nilai E per D-nya, kemudian nilai N. Selanjutnya kita definisikan nilai prima. Setelah kita definisikan nilai prima, kita mendefinisikan untuk kunci privatnya dan kunci publiknya. Pada kunci publik ini kita akan menginput nilai P dan nilai Q, yang dimana nilai inputan P dan Q ini yang relatif prim. Nah, di sini terdapat rumus N itu sama dengan P dikali Q. Sebaiknya P itu tidak sama dengan Q, sebab jika P itu sama dengan Q, maka N itu sama dengan P kuadrat, sehingga P dapat diperoleh dengan menarik akar pangkat 2 dari N. Selanjutnya, jika nilai itu tidak relatif prim, maka dia akan not prime atau non relative prime. Kemudian kita definisikan enkripsinya dan deskripsinya. Nah, kita akan mencoba menjalankan programnya. Kita menjalankannya satu-satu. Nah, pada public key ini kita akan menginput nilai P-nya di sini 83. Kemudian nilai Q-nya itu 11. Kemudian nilai E-nya yaitu 217. Nah, ini merupakan proses untuk public key-nya untuk mendapatkan nilai public key yaitu 217 dan 913. Sedangkan untuk privat key-nya itu 393 dan 913. Di sini kita menginput nilai E per D-nya yaitu, kemudian nilai N-nya itu 900. Nah, di sini saya menginput pesannya hari ini, maka untuk pesannya itu yang tidak dapat dibaca. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang implementasi RSA CRT pada Python. Di sini yang pertama dilakukan sama halnya kita mengimpor Math yang berfungsi untuk mengaktifkan semua program Math yang ada pada library Math. Kemudian kita definisikan nilai primanya. Setelah itu
kita membuat definisi untuk private key-nya dan membuat public key-nya. Sama halnya, kita akan tetap menginput nilai P dan nilai Q. Kemudian, jika nilai yang diinput itu tidak relatif prime, maka akan terprint bahwa nilai tersebut tidak relatif prime atau tidak bisa dijalankan, maka akan error. Setelah itu, kita mendefinisikan untuk nilai enkripsi dan deskripsinya. Nah, di sini kita akan mencoba menjalankan programnya. Kita menjalankan program untuk implementasi RSA CRT. Kita jalankan. Nah, di sini kita akan menginput untuk nilai public key-nya, di mana untuk inputan P-nya itu 137, kemudian untuk inputan nilai Q-nya 131, kemudian nilai E-nya itu 3. Maka kita memperoleh untuk public key-nya itu adalah 3 dan 17947. Kemudian untuk private key-nya 91, 87, 114, 137, dan 131. Untuk ini kita menjalankan programnya untuk memperoleh pesan 1562. Nah, mungkin sekian penjelasan saya tentang implementasi dari RSA dan RSA CRT pada Python.